Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita kali ini terkait sebuah kejadian yang menerpa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pertama, saya bukan juru bicara, oleh sebab itu saya bukan mewakili KPI di dalam video kali ini. Disebabkan kasus ini masih terus berjalan dan ditangani oleh kepolisian, maka saya hanya berbicara semampu dan sedapat informasi yang saya temukan di lapangan. Fenomena ini bukan fenomena baru. Jadi kalau kita hitung ke belakang, masa periode jajaran komisioner KPI itu per 3 tahun. Ketua saat ini adalah Agung Supriyo, dan di antara mereka banyak orang yang baru datang ke KPI yang sebelumnya bertugas atau berdinas di KPID mereka di daerah. Adapun beberapa komisioner lainnya sudah berada di KPI sebelumnya. 2019 Agustus dan mereka akan berakhir di 2022 per 3 tahun jabatan mereka. Artinya kalau fenomena kasus ini ada di 2012, maka setidaknya ada 2 periode sebelum Agung Supriyo ini yang dilewati. Nah, sepengetahuan saya, fenomena ini ada di 2012 hingga di 2015. Dan ada sekali kejadian yang menurut sang korban di 2019. Nah, pertama begini, kita turut prihatin jika ada korban seperti tersebut. Tetapi kita perlu membedakan antara fakta di lapangan dengan bahasa yang sudah memakai diksi-diksi hiperbola. Agar apa? Diksi yang diterima orang itu memikat dan memukau. Itu yang pertama. Kedua, kita harus mengetahui informasi yang didapatkan atas investigasi yang dilakukan para komisioner KPI dengan investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan apa yang diwartakan oleh korban. Korban memiliki hak untuk membela diri dia, tetapi investigasi di lapangan adalah satu alat yang itu akan menentukan proses hukum nantinya. Jadi kepolisian jika menerima aduan, dia tidak serta-merta menerima dari salah satu pihak, korban semata misalnya, tetapi akan menginvestigasi pihak-pihak yang terkait, termasuk juga akan menanyakan kepada para komisioner KPI. Nah, saya mendengar ada video dari namanya Dr. Tirta yang menyatakan bahwa jika seorang ketua ini berintegritas, maka dia harus mundur jika memang terbukti kasus ini ada. Pertama begini, di sini Dr. Tirta tidak mengetahui antara kapan kasus ini terjadi dengan siapa orang yang harus mengundurkan diri. Kalau yang dimaksud oleh Dr. Tirta adalah bahwa Ketua KPI Pusat Agung Supriyo harus mundur, itu tidak bisa dilakukan karena kejadian ini bukan di masa periode Agung Supriyo dan kawan-kawan lainnya. Dr. Tirta mengatakan bahwa kalau dia punya integritas, ya, dia kemudian harus membuat satgas, ya, satgas investigasi penyelidikan, dan kemudian jika ditemukan di lapangan dia mengundurkan diri. Pertama, Dr. Tirta tidak mengetahui bahwa Agung Supriyo beserta kawan-kawan telah membentuknya. Sebab apa? Para komisioner pun harus memiliki informasi dari sang korban maupun pihak-pihak terkait yang itu nanti berguna ketika kepolisian melakukan BAP di tempat atau kepolisian menanyakan kepada para komisioner. Artinya, jika ada yang mengatakan kenapa ini dibiarkan, pertanyaan saya, kepada siapa kita menyalahkannya? Karena periode Agung Supriyo beserta jajaran 8 komisioner lainnya bukan di masa dia kejadian ini. Hingga kasus
yang dinyatakan oleh korban di 2019 itu pun belum di masa periodenya Agung Suprio. Nah, di sini Dr. Tirta, saya berharap bahwa kita harus mengecek informasi di dalam terlebih dahulu, baru kita berbicara di publik. Apalagi menggunakan wadah yang sangat besar, ya seperti yang di dalam video YouTube Mas Deddy Corbuzier. Agar apa? Berita ini tidak bergelinding, karena nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, ya, yang itu akan bersifat politis. Ya, ini perlu saya ingatkan untuk sahabat-sahabat bahwa di dalam melihat sebuah fenomena kita harus mengecek dari segala sisi. Nah, oleh sebab itu bagi saya tepat kiranya sikap yang dikeluarkan oleh KPU Pusat periode 2019-2022 ini, bahwa telah dilakukan investigasi internal dan akan memudahkan seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh pihak kepolisian dan akan menindak orang-orang jika terbukti nantinya. Nah, dan komisioner juga mendampingi sang korban ini, ya, itu tugas institusi agar apa, korban tidak mengalami trauma. Tetapi saya mengingatkan ini jangan terlalu dinaik-naikkan, karena memang ini sangat mudah orang bermain di atas isu seperti ini, ya, apalagi media-media tertentu, ya, sangat mudah berselancar di atas isu ini. Nah, kemudian ada juga yang berkomentar bahwa oleh sebab itu, karena adanya kasus ini, maka KPI sebenarnya tidak dibutuhkan di negara ini. Saya ingin menjawab bahwa KPI itu seperti harimaunya dunia penyiaran. Tanpa KPI, ya, maka dunia penyiaran akan tidak terkontrol. Dan ingat, KPI tugasnya bukan sensor, karena ada beberapa video yang menyatakan apa sih tugas KPI, hanya sensor-sensor aja. Apa sih tugas Ketua KPI Agung Suprio dan kawan-kawan, kan hanya sensor. Di sini kita perlu membaca undang-undang atau tupoksi kerja dari KPI. KPI itu tidak ada tugasnya di dalam pensensoran. Karena itu mulai adalah domain daripada lembaga sensor film LSF, dan itu bukan domainnya KPI. KPI bertindak pasca sebuah penayangan. Jika ada pelaporan, KPI akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan tindakan. Biasanya akan dikeluarkan misalnya seperti teguran tertulis, ya, teguran siaran seperti itu. Dan kedua, jika ada masukan dari pihak eksternal, maka KPI akan melakukan audiensi dan sejenisnya. Jadi pasca kejadian, pasca penayangan, bukan sebelumnya, karena itu wilayah atau domainnya LSF. Nah, kemudian yang berikutnya, memang beberapa orang yang menjadi di dunia penyiaran melihat KPI ini seperti karena KPI ini memiliki tugas untuk menegur lembaga-lembaga penyiaran yang di luar koridor atau tidak dibolehkan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, orang-orang yang sebenarnya menginginkan pembubaran KPI adalah orang-orang yang terlibat di dalam dunia penyiaran itu. Nah, di sini kita perlu membedakan mana suara yang betul-betul dari rakyat dan mana suara orang yang memiliki kepentingan terhadap sebuah program atau sebuah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dia. Jadi alasan membubarkan KPI, ya, hanya karena kejadian kemarin di 2012 dan 2015 itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi urgen, ya, tidak menjadi urgen. Nah, seharusnya Dr. Tirta kalau mengetahui kapan kejadian ini terjadi, maka dia justru akan berkata, ya seharusnya ketua KPI yang sebelumnya dilakukan investigasi juga, seharusnya seperti itu. Tapi karena dia buta informasi, maka dia justru menginginkan ketua KPI sekarang yang mengundurkan diri, dan itu bagi dia adalah sesuatu yang terhormat. Ya, di sini biasa orang kalau terlalu baik ngomong dan butuh show up, tetapi kurang mendalami isu yang akan dibicarakan, akhirnya banyak mispersepsi dan kemudian menjadi bola liar di masyarakat.
Saya nonton beberapa video itu, sebab itu saya membuat sebuah pleidoy sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia bahwa KPI ini dibutuhkan di dunia penyiaran sebagai pengontrol agar lembaga penyiaran tidak kebablasan di dalam menyiarkan, yang dimana penyiaran bertujuan untuk mendidik dan lain sebagainya. Nah, sebelum berakhir saya mengingatkan bahwa kasus ini bukan dalam konteks seperti yang dinarasikan di media sosial adalah kasus pelecehan seksual, bukan. Jadi narasi itu bagi saya adalah sebuah amplifikasi agar di masyarakat itu menjadi viral dan sebagainya. Jadi ibaratnya, tetapi ingat ya bahwa saya sangat prihatin dan jika saya bisa bertemu dengan korban maka saya akan bertemu dengan dia. Tetapi saya tadi ngontak komisioner bahwa korban tidak ada di kantor dan sebagainya. Jadi kalau ada tadi saya akan main ke kantor karena di kantor ada beberapa komisioner yang sedang melakukan rapat internal. Nah, ini bukan kasus pelecehan seksual. Jadi ibarat jika saya punya junior, saya punya junior dan saya menyuruh junior saya. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah canda-candaan, tetapi candaan yang kelewat batas. Dan ini yang sebenarnya kita tidak inginkan. Jadi di dalam pertemanan, hubungan atas dan bawah, hubungan senior dan junior itu tetap ada koridornya. Jangan melampaui batas, karena kita sebagai individu punya hak kebebasan dan kita punya nilai, punya yang namanya harga diri, dan itu harus kita junjung secara bersama-sama. Jadi bukan dalam konteks pelecehan seksual seperti yang diglorifikasi di media sosial itu. Jadi bagi saya bahwa marilah kita menunggu segala proses, dan ini akan terus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Dan orang-orang yang tidak memiliki informasi, mungkin saya bisa berharap untuk tidak berkomentar, ya, karena akan membuat keruh situasi dan suasana ini, ya, akan membuat keruh suasana ini, dan akhirnya masyarakat menyimpan informasi yang tidak sebagaimana fakta yang ada di lapangan. Nah, oleh sebab itu saya menginginkan juga bahwa saya turut prihatin atas kejadian ini karena sebuah candaan yang kelewat batas, dan jika fakta di lapangan atau hukum yang ditemukan di lapangan adalah bahwa ini bersalah, maka orang-orang yang bersangkutan ya harus menerima itu sesuai kenyataannya. Tetapi jika ada pihak-pihak yang membuat ini menjadi sesuatu yang heboh, menumpang di atas isu ini dan sebagainya, ya semoga Anda sadar, dan orang-orang yang bercanda kelewat batas pun sadar bahwa di dalam pertemanan, hubungan kita di kantor, hubungan kita dengan sebagainya, jangan sampai mengarah kepada sebuah penindasan. Dan saya berharap KPI tetap terus berada di garda terdepan dalam menjaga dan mengontrol lembaga-lembaga penyiaran, karena KPI kita butuhkan. Dan orang-orang yang berkepentingan untuk membubarkan KPI, anggap saja angin ribut di lapangan dan jangan terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.